Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, dan salam kebajikan. Saya Rafidan Sajid Aisar dengan NIM 2025 10 11 01 10 266 Universitas Muhammadiyah Malang, Prodi Hukum kelas F. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ideologi negara. Berikut videonya, tonton sampai habis ya, cekidot. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang definisi ideologi negara. Ideologi negara dapat didefinisikan sebagai seperangkat nilai, keyakinan, dan cita-cita yang dianut secara kolektif oleh suatu bangsa dan dijadikan sebagai dasar atau pedoman dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ideologi ini berfungsi sebagai perekat sosial yang menyatukan beragam suku, budaya, dan kepentingan di bawah satu payung identitas nasional. Ia bukan sekedar teori politik, tetapi merupakan pandangan hidup yang memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi perjalanan suatu negara. Contohnya di negara kita, di Indonesia. Pancasila adalah ideologi negara yang dirumuskan dari nilai-nilai luhur bangsa. Yang kedua, ada fungsi utama ideologi. Fungsi utama dari ideologi negara adalah memberikan legitimasi pada sistem kekuasaan dan pemerintahan yang berlaku, serta menjadi kekuatan motivasi atau motivator bagi warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Ideologi berperan sebagai standar normatif yang menentukan mana yang benar dan salah, adil dan tidak adil dalam praktik kenegaraan. Selain itu, ideologi juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial, memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah tetap sejalan dengan cita-cita luhur yang terkandung di dalamnya sehingga integritas nasional tetap terjaga. Yang ketiga, ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Dalam perkembangannya, ideologi dapat diklasifikasikan menjadi ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka seperti Pancasila bersifat dinamis, inklusif, dan adaptif, yang berarti nilai-nilai dasarnya digali dari kekayaan spiritual dan budaya masyarakat itu sendiri dan siap menerima perkembangan zaman tanpa kehilangan identitasnya. Sebaliknya, ideologi tertutup bersifat dogmatis dan totaliter, memaksakan nilai-nilai dari sekelompok kecil orang, tidak mentoleransi pandangan yang berbeda, dan menuntut kepatuhan mutlak yang cenderung menghambat kreativitas dan kemajemukan masyarakat. Yang keempat, tantangan globalisasi dan ideologi. Di era globalisasi saat ini, ideologi negara menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Arus informasi yang deras dan penetrasi budaya asing dapat menggerus kesadaran akan nilai-nilai ideologi nasional. Oleh karena itu, diperlukan internalisasi dan revitalisasi ideologi secara terus-menerus. Negara perlu memastikan bahwa ideologi tetap relevan dan mampu menjawab isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia (HAM), demokrasi, dan keadilan sosial ekonomi. Ketahanan ideologi menjadi kunci untuk mempertahankan kedaulatan identitas bangsa di tengah persaingan global saat ini. Yang terakhir, yang kelima, ideologi Pancasila sebagai jati diri bangsa. Bagi Indonesia, Pancasila merupakan ideologi terbuka yang paling tepat karena mampu merangkum keragaman Bhinneka Tunggal Ika dalam 5 sila yang fundamental. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila tidak hanya berhenti pada tataran filosofis, tetapi harus diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari kebijakan publik hingga perilaku individu, menjadikannya jati diri dan kepribadian bangsa yang membedakan Indonesia dari negara lain. Kesimpulannya adalah ideologi negara adalah pilar fundamental yang memberikan fondasi, arah, dan identitas bagi sebuah bangsa. Ia berfungsi sebagai kompas moral dan alat pemersatu esensial, terutama dalam masyarakat yang majemuk. Penguatan dan pengalaman ideologi nasional adalah prasyarat mutlak bagi terwujudnya tujuan bernegara, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat, yang mana di Indonesia diwujudkan melalui Pancasila sebagai pandangan hidup yang adaptif dan inklusif. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.